Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang berjudul tentang anak muda lebih bangga menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris secara berlebihan dan menganggap rendah bahasa Indonesia yang justru merupakan bagian penting dari identitas nasional. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi Al-Ghifari. Saya Hadid Sanggo. Saya Anita Wahyu Lestari. Saya Safa Sevanya Mohan. Untuk pendahuluan sendiri, di era globalisasi yang kian pesat, penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris di Indonesia telah menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Bahasa tersebut kerap digunakan dalam komunikasi sehari-hari, di media sosial, bahkan sampai penyampaian ide dan ekspresi diri. Meskipun penguasaan bahasa asing adalah hal yang positif dan penting bagi persaingan global, fenomena ini menjadi perhatian ketika sebagian anak muda mulai meremehkan bahasa Indonesia sendiri. Apa sih penyebabnya? Yang pertama itu ada pengaruh globalisasi budaya dan bahasa. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, mendominasi media sosial, film, musik, dan dunia teknologi, sehingga dianggap lebih keren dan modern. Yang kedua adalah kurangnya kebanggaan terhadap bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sebagian remaja tidak menyadari pentingnya bahasa Indonesia sebagai simbol jati diri dari bangsa. Dan yang ketiga adalah tren gaya hidup modern. Menggunakan bahasa asing secara berlebihan dianggap sebagai bagian dari gaya hidup elit atau internasional. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa diambil contoh ya dari kami sebagai warga negara Indonesia, terdapatlah suatu wilayah yang menggabungkanlah dari bahasa kesatuan kita bahasa Indonesia dengan campuran-campuran seperti bahasa asing seperti literally dan sebagainya. Itu merumpamakan sebuah kesenjangan dari kewarganegaraan kita ya. Terus mengapa hal ini bisa terjadi? Terutama yang pertama yaitu pendidikan dari keluarga itu paling terpenting. Mungkin dari teman-teman kita yang sudah melenceng itu mungkin dari keluarganya kurang mendidik terkait dengan kewarganegaraannya. Terus yang kemudian ketidakseimbangan atas modernisasi dan nasionalisme. Terus yang kedua kurangnya keteladanan publik, dan yang ketiga sistem pendidikan yang kurang kontekstual. Di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk lebih memperkuat bahasa nasionalisme kita. Yang pertama di sini meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sejak dini melalui pendidikan yang kreatif seperti lomba puisi, vlog berbahasa Indonesia, podcast lokal dan lain-lain. Sebagai contohnya untuk generasi sekarang ini lagi ada film yang lagi viral yaitu film Jumbo, termasuk sebagai bentuk edukasi di bidang bahasa Indonesia karena di dalam animasi tersebut selain produk buatan lokal juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soalnya di sini ada kampanye nasionalisme bahasa mendorong gerakan nasional seperti cinta bahasa Indonesia di sekolah, kampus dan media sosial. Nah, salah satunya juga tadi bisa melalui film sebagai bentuk kampanye. Dan yang ketiga ada peran influencer dan konten kreator lokal, mengajak tokoh muda untuk menggunakan bahasa Indonesia secara bangga dalam konten digital agar menjadi teladan yang inspiratif. Yang keempat adalah menyeimbangkan penggunaan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa asing sebagai alat komunikasi global, tetapi tetap menjaga dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan dari penyebab, mengapa, dan solusi untuk remaja Indonesia yang sering menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa sendiri. Untuk kesimpulan sendiri, gaya hidup yang mengabaikan bahasa Indonesia adalah cerminan dari melemahnya rasa nasionalisme yang ada pada diri kita di tengah arus globalisasi yang semakin meningkat. Bahasa Indonesia bukan hanya untuk alat komunikasi, tapi juga untuk lambang identitas dan kedaulatan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menyimbangkan modernitas dengan semangat nasionalisme melalui
penguatan cinta bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus menolak kemajuan dunia. Sekian dari kelompok kami. Ada satu pesan ya untuk teman-teman di luar sana. Satu, cintailah produk-produk Indonesia. Karena banyak sekali produk-produk yang anak-anak Indonesia buat. Bahkan anak SMK pun bisa buat mobil terbang. Itu sangat terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.